Tapi ini kayaknya lebih, ini perdana ini ya. Perdana ya, Pak? Maksudnya di Aceh. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat religi dimanapun Anda berada, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah akan mulai menayangkan podcast yang kita beri nama KIES, Kisah Inspirasi dan Edukasi. Podcastnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah. Hari ini adalah episode spesial karena kita akan tayang perdana. Kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Khairul Azhar SAG MSI. Beliau adalah Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Selamat siang. Sehat. Udah berapa hari di sini Pak? Kita sudah dari kemarin di sini dalam rangka memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah di beberapa lokasi, termasuk kemarin di Pidijaya, Meriah, dan hari ini di Aceh Tengah. Ngomong-ngomong, sebelumnya saya ingin tahu ini kali keberapa ke Aceh Tengah Pak? Sepertinya sudah tidak terhitung. Sudah berkali-kali, termasuk kita menyukseskan kegiatan Porseni ke-14 atau ke-16 itu. Alhamdulillah. Kesannya gimana Pak kalau Bapak membayangkan Aceh Tengah gitu, kesannya seperti apa Pak? Sesuatu yang luar biasa, yang lebih, kabupaten yang banyak dijadikan peacemaker, yang contoh. Ya, termasuk kami sendiri waktu kami dipercayakan jadi Kakan Kemenang Aceh Barat, banyak kami mengambil iktibar, contoh pelajaran dari apa yang teman-teman gagas di Kabupaten Aceh Tengah. Dan alhamdulillah juga itu bisa kita tularkan di Kabupaten waktu itu di Aceh Barat, dan juga menjadi inspirasi. Kami pikir kalau berbicara Aceh Tengah ini menjadi inspirasi bagi kabupaten kota yang lain. Mudah-mudahan terus seperti itu ke depannya ya Pak ya. Insya Allah kami doakan ya di bawah kepemimpinan Pak Wahdi tentunya dan teman-teman ini terus tambah hebat, tambah bergeliat, dan terus menjadi bridge maker lah bagi kami semua nih. Masya Allah, ini jadi tantangan juga nih Pak. Sebagai Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, kami ada mendengar itu program Getba Pak. Benar. Bisa minta tolong dijelaskan supaya teman-teman kita tahu apa itu program Getba gitu Pak. Iya, program Getba Quran itu kalau diistilahkan dalam bahasa Aceh, get itu adalah baik, ba itu bawa, Quran itu adalah Quran. Jadi baik membawa Al-Quran. Tapi secara kependekan dari kota itu sendiri adalah gerakan tuntas baca Al-Quran. Jadi Getba Quran. Gerakan tuntas baca. Ya. Program ini kita launching bersama dengan pemerintah daerah, Bapak Direktur Pendidikan Agama Islam, Bapak Kakanwil. Waktu itu masih Bapak Dr. Iqbal, karena kekhawatiran kita terhadap generasi pendidikan, terutama adalah generasi yang masih berada di level pendidikan formal, baik itu di SD, SMP maupun di SMA, di mana hasil survei kita ini menjadikan bahwa problematika terkait dengan ketuntasan baca Al-Quran itu masih besar. Berarti masih menjadi PR bagi menjadi PR bagi guru-guru agama kita yang memang hari ini terus kita berikan amanah untuk menuntaskan itu. Setelah pasca launching, lalu kemudian kita membuat penguatan terhadap guru-guru agama, kita mengadakan sosialisasi sampai dengan kita turun ke daerah-daerah, sampai dengan kita tes langsung anak-anaknya. Hari ini per Juli 2023 indeks ya ketuntasan baca Al-Quran itu alhamdulillah dan luar biasa terjadi peningkatan. Berarti insya Allah program kita ini
prospeknya menjanjikan gitu ya Pak? Benar, karena kami melihat berbagai macam problematika terkait ketuntasan baca Al-Quran, harus ada instansi atau bagian kelompok yang mengambil tanggung jawab untuk menuntaskan itu sendiri. Dan karena kita bagian daripada yang bertanggung jawab terhadap ketuntasan baca Al-Quran melalui guru-guru PAI ini, maka kita buatlah kegiatan ini secara bertahap, bahwa untuk level SMA, SMK, jenjang SMA, SMK itu harus sudah tuntas baca Al-Quran itu di bulan Juni 2023. Di bulan itu kita mendapatkan informasi ada sekitar 2.000 yang masih belum dapat membaca Al-Quran, artinya 97,68%. Nah, dari jumlah itu kita tracking kembali, ternyata yang 2.000 ini kita amanahkan kepada guru-guru kita untuk dituntaskan pada akhir Desember. Di Desember, artinya ini berjalan 1 tahun dan kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya nanti di Januari 2000, yang 2000 ini tadi, nanti yang di 2024 itu mudah-mudahan sudah ada hasil. Sembari kita juga mengamanahkan kepada guru-guru PAI kita untuk jenjang SMP. SMP itu waktunya lebih panjang lagi, dari Januari 2023 sampai Desember 2023. Satu tahun mereka juga harus menuntaskan. Nah, untuk 2024 itu kita targetkan SD harus tuntas di 2024 sampai dengan 31 Desember. Nah, nantinya kita bisa menginformasikan kepada masyarakat, kepada stakeholder pendidikan, bahwa di 2025 tidak kita dapati lagi anak-anak SD yang tamat, anak-anak SMP yang selesai pendidikannya, dan anak SMA, SMK yang selesai dari pendidikannya, tidak ada yang tidak mampu membaca Al-Quran. Mudah-mudahan komitmen daripada guru-guru PAI kita terus bisa kita jaga dan kita kuatkan. Iya Pak. Ya, ngomong tentang komitmen dari guru-guru kita itu secara spesifik teknisnya seperti apa Pak? Karena biasanya kan kalau kita membuat program itu sudah terbayang ini ya, teknisnya nanti begini. Artinya di seluruh Aceh itu sendiri kegiatan itu berjalan sama serentak gitu, termasuk dengan teknisnya gitu Pak. Ya, tentu kita di Kanwil membuat panduan kecil. Panduan kecil sebagai referensi guru-guru kita, termasuk bagaimana menilai kemampuan ketuntasan itu, ada level 0, ada level 1, dan ada level 2. Sehingga secara level ini penilaiannya nanti itu sama. Alhamdulillah yang luar biasanya lagi, di saat kita mengadakan tingkat level 0, level 1, dan level 2, hari ini sudah banyak SMA itu yang sudah pada tahapan menghafal Al-Quran. Iya. Ada yang bukan hanya juz 30, ada yang sudah 1, 2, dan 3 juz. Bahkan dari informasi terakhir, sekolah-sekolah tertentu itu sudah membuat klub hafiz Al-Quran. Berarti targetnya lebih daripada yang sudah kita harapkan. Nah, inilah yang kita inginkan dari awal. Kita menargetkan minimal mereka bisa tuntas baca Al-Quran dengan level 1. Ternyata kita dapati di lapangan sudah banyak yang hafal Al-Quran. Untuk Aceh Tengah sendiri bagaimana Pak perkembangannya? Kan Bapak ini baru turun ke lapangan nih istilahnya, sambil melihat program yang lain, juga pastinya melihat program yang unggulan itu tadi Pak. Iya, untuk Aceh Tengah sendiri kami melihat sudah 98,50%. Ini untuk khusus di SMA, SMK terkait dengan tuntasan itu tadi. Nah, secara menyeluruh kami menilai bahwa di Aceh Tengah khususnya dan di Kabupaten Aceh yang lain pada umumnya, pergerakannya hari ini yang dari data awal kami di September 2022 itu 12 sampai dengan 16% ya ketidakmampuan tadi dalam menuntaskan baca Al-Quran, hari ini tinggal 0,2% lagi. Nah, jadi ini yang membuat kami senang, program ini ternyata didukung oleh semua pihak. Jadi tambah semangat ya? Iya, sampai ada beberapa kabupaten kota yang sudah melahirkan kanun. Ya, ada kanun yang mewajibkan bagi siswa-siswi itu untuk tuntas baca Al-Quran. Ini bentuk dukungan pemerintah yang luar biasa. Alhamdulillah. Senang sekali nih Pak dengan
terutama untuk program gerakan tuntas baca Al-Quran. Mudah-mudahan insya Allah di Provinsi Aceh tidak ada lagi anak-anak yang tidak menuntaskan baca Al-Quran gitu Pak. Ya, Terakhir Pak, kami mohon statement Bapak karena Bapak berada di Aceh Tengah, bagaimana ke depannya gitu, bukan hanya tentang program itu, mungkin ada saran-saran lain terutama untuk kami di kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah dari Bapak. Silakan. Ya, baik. Yang pertama kami mengapresiasi atas sudah berdirinya ini kisah inspirasi. Kies itu kisah inspirasi dan edukasi di Iya. Aceh Tengah. Iya. Menurut hemat pandangan kami ini adalah pertama untuk di Kemenang di Provinsi Aceh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tentunya ini akan terus komitmen teman-teman menghadirkan narasumber, memberikan informasi inspirasi dan sebagainya. Yang paling terpenting itu kan di saat kita memberikan statement dan informasi, ada orang yang terinspirasi lalu kemudian membuat hal yang sama, dan ini menjadi jariah, amal jariah. Kemudian selamat juga untuk Pak Wahdi yang sudah dipercayakan, yang luar biasa. Tentunya ini menjadi penggagas ya Pak. Ya, penggagas untuk ya, spirit baru lah bagi teman-teman yang tentunya ini tidak akan beliau bisa berjalan dengan baik sendiri tanpa teamwork yang luar biasa, kami pikir. Terakhir, khusus untuk bidang PAI, ya tentunya kami di 2024 muncul dengan gagasan yang baru, yaitu untuk menilai kompetensi anak-anak pada setiap jenjang. SD, di saat anak nanti selesai, apa yang menjadi dasar kompetensi di bidang pendidikan agama itu yang harus mereka miliki. Bukan kognitifnya, tapi lebih kepada kompetensi afektif dan psikomotornya. SMP, SMA, SMK dan sebagainya. Sehingga nantinya sebagaimana visi misi Kementerian Agama adalah mewujudkan masyarakat yang taat saleh, ini bisa tergambar dari lulusan kompetensi anak-anak kita khususnya di Aceh. Ya. Mungkin demikian. Terima kasih Pak. Kami ucapkan terima kasih atas waktu Bapak berkunjung di podcast kami ini. Karena ini adalah episode spesial dan karena sangat cocok sekali dengan gerakan tuntas baca Al-Quran, karena ini juga tayang perdana gitu Pak. Jadi perdananya memang harus dengan baca Al-Quran pertamanya ya Pak ya. Iqra dulu Pak ya. Ya Pak, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Baiklah sahabat religi dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang kita dengan Bapak Haji Khairul Azhar SAG MSI, Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh.